Lagi heboh-hebohnya nih dunia percaturan di Indonesia. Anyway, bisa dibilang permainan catur tuh sebenarnya bermanfaat banget loh untuk pebisnis. Karena kita bisa banget belajar tentang strategi bisnis dari logika permainan papan catur. Yang pertama nih, seperti yang kita tahu, permainan catur tuh emang punya bidak yang sama gitu ya. Pion-pionnya sama, rajanya juga sama, ratunya sama, semuanya sama. Dan bermain di papan catur yang sama. Tapi kita nggak bisa menerapkan strategi yang sama di setiap permainannya. Begitu juga dengan bisnis, karena kita nggak akan pernah bisa menerapkan strategi yang benar-benar sama dengan orang lain. Kita bisa belajar dari strategi atau pergerakan orang lain, tapi tentunya nggak bisa ya cuma di copy dan paste begitu aja. Karena kita harus benar-benar paham dan menyesuaikan dengan value bisnis yang kita punya. Yang kedua, pemain catur itu selalu memikirkan beberapa langkah ke depan. Tapi strategi bisa berubah tergantung dengan respon dari pihak lawannya. Sebagai pebisnis tentu aja kita nggak boleh gegabah gitu ya. Kita juga harus tahu beberapa langkah ke depan setelah keputusan yang kita buat. Tapi sering banget kita mendapatkan reaksi yang nggak diharapkan dari lingkungan sekitar kita. Misalnya dari pembeli atau bahkan dari tim sendiri. Atau mungkin kebijakan dari pemerintah dan sebagainya. Kadang kita juga menerapkan berbagai strategi baru, tapi pelanggan ini tidak memberikan respon yang kita inginkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Jangan menyerah dan siapkan langkah berikutnya. Yang ketiga, walaupun biasanya nih ya pemain catur itu udah merencanakan strategi beberapa langkah ke depan gitu ya, sedemikian rupa, tapi biasanya lawan ini malah menyerang balik dan membahayakan pertahanan yang kita miliki. Dalam bisnis juga begitu nih, seringkali pasti ada dong perubahan-perubahan atau improvement yang ingin kita lakukan untuk bisnis kita. Tapi ternyata nggak semua orang suka dengan apa yang kita lakukan. Nah, untuk menyelamatkan bisnis kita, terkadang kita emang harus mundur sedikit supaya kita bisa menyusun strategi nih untuk menghadapi serangan dari pihak lawan tersebut. Ya kayak ketapel gitu ya, jadi mundur sedikit dan melaju ke depan dengan lebih kencang. Yang keempat, pemain catur nih umumnya melakukan pembukaan di awal gitu ya, sesuai dengan model atau movement yang udah teruji. Biasanya dia sukses nih melakukan ini. Tapi pada pertengahan permainan, situasi pasti semuanya bakal berbeda. Jadi pemain catur nggak bisa tuh mengandalkan taktik-taktik yang sudah digunakan sebelumnya. Begitu juga dengan bisnis. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan pengalaman yang kita punya gitu ya, tanpa adanya kreativitas dan ide baru untuk menyelesaikan masalah yang datang. Ingat, pengalaman sukses di masa lalu itu nggak menjamin kesuksesan di masa depan, karena kondisi sudah berbeda dan zaman sudah berubah. Jadi gimana menurut Sobat Aksoro? Kalian setuju atau enggak nih? Tulis di kolom komentar ya.